Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh From the start, you were first. He loves you at your worst. He'll do anything. A father, he shows you what love is. So your dreams before you did, he'll give everything. Like your heavenly Father, I see God in the Father's eyes. I see God.
Father on earth. A strong hand as your guide, feel His strength by your side. He'll give anything. A Father feels your pain when you do, has the words to give you. He is everything. Like your heavenly Father, I see love in my Father's eyes. I see love of fathers like the fathers, and the way He loves you. Fathers like the fathers, when He carries you through. I am my Father's daughter, as I'm loving another. See love from my Father in heaven, through the eyes of my Father on I see God in my Father's eyes. I see God of fathers like the fathers, and the way He loves you. Fathers like the fathers, when He carries you through. I am my Father's daughter, as I'm loving another. See love from my Father in heaven, through the eyes of my Father on earth. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dari Jemaat GKJ dimanapun Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami beribadah secara online pada hari ini. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara dari jemaat yang lain yang mungkin bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini beribadah secara online. Bapak Ibu dan Saudara, saya menghimbau bagi setiap kita yang sudah sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan kondisi yang semakin baik hari-hari ini, mari kita dengan penuh ucapan syukur kita mau melangkahkan kaki kita untuk kembali beribadah secara onsite. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap,
yang akan bergabung dengan Gereja Kristen Jakarta. Kami menyambut dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara bisa menghadiri ibadah kami di alamat yang sudah ada di tayangan di awal ibadah ini, yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehilangan figur ayah. Melalui ibadah pagi hari ini, saya berharap kita semua akan diberkati Tuhan, merasakan lawatan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga akan dipulihkan, dan ayah-ayah juga semakin menjadi ayah yang tangguh, menjadi imam dalam keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan memasuki saat teduh untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, pagi ini Tuhan mengundang setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 105 ayat 1-3, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu lah Tuhan kami datang menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Itulah yang kami yakini Tuhan, bahwa kami rasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat sekalian, dengan segenap hatimu katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Itulah yang kami harapkan Tuhan, itulah yang kami rindukan, itulah yang menjadi hasrat terdalam kami, bahwa kami ada senantiasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kekasih Tuhan, mari kita naikkan syukur kita dalam doa. Bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sengaja kita, mari kita datang bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh kehidupan kami. Dan ajar kami senantiasa untuk terus bersyukur. Ajar kami senantiasa untuk tenang, tinggal diam dalam hadirat-Mu. Sebab itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, kita naikkan juga pengakuan dosa kita. Saya ingat apa yang Musa katakan kepada Tuhan, bahwa kita harus datang
akui setiap dosa di hadapannya. Dan kita percaya bahwa dalam Tuhanlah kita dapat kekuatan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, datanglah kepada Tuhan. Mohon ampunlah atas semua pelanggaran yang telah kita lakukan. Yang kita tahu bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang. Kita akui dosa kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami orang yang penuh dengan dosa, kelemahan. Kadang-kadang kami tidak sadar mungkin kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Atau mungkin juga dengan kesadaran kami. Tuhan tolong kami, ingatkan kami senantiasa. Agar hari demi hari kami terus menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Meninggalkan semua manusia lama itu. Dan hidup hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat saya ajak kita, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad, saya mengajak kita dengan keyakinan teguh. Mari kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, saya mau lihat wajah yang antusias, mari kita lambaikan tangan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan, Dia baik bagi setiap kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita akan bersorak-sorai kepada tepuk tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Tuhan baik bagi setiap kita. Itulah yang kita yakini dan kita pegang teguh dalam perjalanan iman kita. Amin saudara-saudara. Saya mau lihat dulu nih bapak-bapak yang bersuka cita hari ini. Hari ini bertepatan dengan Hari Papa Internasional ya. Mari bapak-bapak yang bersuka cita ikuti saya ya. Kita mau katakan oh giranglah, oh giranglah. Oke. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Semua yang di rumah katakan oh giranglah. Oh girang. Sambil bertepuk tangan saudara-saudara. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita bersuka sebab Tuhanlah sumber kegirangan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Adalah satu anugerah terindah bila kita datang dalam hadirat Tuhan. Satu anugerah terindah bagi setiap kita bila kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Sungguh Tuhan baik bagi setiap kita. Sengaja kita, mari kita datang, kita pujikan pujian ini. Bahwa kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, namun oleh kasih karuniamu. Nyanyikanlah bukan karena saudara tahu lirik lagu ini, tapi nyanyikanlah karena kita mengerti betul makna dari kata-kata yang terkandung dalam lirik ini. Amin. Sambil siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah minggu ini. Satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam anugerah Allah lah Anda dan saya, kita semua bisa beribadah. Sebab itu marilah hargai Tuhan dengan tetap taat dan setia untuk beribadah kepadanya. Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kalau kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dari Roh Kudus untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku akan firman Allah. Berkati hamba-Mu dan berkati semua jemaat yang mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Ayahku Pelindungku. Tahun 1998 pernah terjadi gempa bumi yang besar di negara Armenia.
sekitar 50.000 orang meninggal dunia. Yang uniknya, sebuah koran lokal memberikan catatannya bahwa ada seorang ayah yang membawa anaknya pergi ke sekolah pada saat kejadian itu. Setibanya di sekolah, sang ayah menurunkan anaknya. Dan kemudian dia berkata, "Sampai ketemu nanti siang ya nak, ayah sangat mengasihimu." Kemudian sang ayah berjalan mengendarai kendaraannya. Beberapa kilometer kemudian, sang ayah melihat dari kaca spionnya di belakangnya. Jalanan rusak, bahkan bangunan rubuh. Dengan sangat kaget, sang ayah membalikkan kendaraannya kembali menuju ke sekolah anaknya. Tetapi sampai di sana apa yang terjadi? Ia tidak lagi menemukan bangunan sekolah anaknya. Semuanya telah runtuh dan menjadi puing-puing. Sang ayah mulai berlari dan dia mencoba untuk melihat di manakah letak tempat duduk anaknya. Dan sementara ia mencari-cari dan ia perkirakan disinilah tempat anakku berada. Seketika ia mulai jongkok dan dia mulai menggali. Orang-orang katakan, "Sia-sia pekerjaanmu, tunggu saja nanti mobil besar yang akan menggalinya." Tetapi sang ayah tidak menggubris apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia terus menggali sampai 36 jam. Saudara, ini bukan waktu yang sebentar. Dan kemudian dia mendengar ada suara teriakan minta tolong dari bawah. Dan dia berkata, "Saudara-saudara yang ada di sekeliling saya, tolonglah, angkatkan batu besar ini." Setelah mereka bersama-sama mengangkat batu besar itu, mereka menemukan di sana ada 13 orang murid dan seorang guru yang masih hidup. Dan salah satu di antara murid-murid itu adalah anak sang ayah. Si anak berlari mendekap ayahnya dan dia berkata, "Ayah, dari tadi aku telah memberitahukan kepada teman-temanku bahwa ayah pasti akan datang dan menolong kita." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Cerita ini sangat memilukan hati kita. Bagaimana perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya dari reruntuhan gedung sekolahnya. Inilah bentuk daripada kepedulian sang ayah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kitab Ayub. Mari kita buka Ayub pasal pertama ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, dengan jelas dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Saudara, tahukah kita di mana letak tanah Uz? Tanah Uz terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia. Ayub dikatakan secara karakter,
ia saleh, jujur, dan takut akan Allah. Sehingga ia menjauhi kejahatan. Di dalam kedudukan sosialnya, ia adalah orang yang terkaya di timur pada masa itu. Dan dia juga bukan saja berlimpah secara materi. Tuhan memberkati Ayub dengan memberikan 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub juga dikatakan adalah seorang ayah yang begitu care terhadap anak-anaknya. Yang memberikan perhatian terhadap keluarganya. Saudara, Edwin Louis Cole pernah berkata, harta pusaka para ayah ada pada diri anak-anak mereka. Sebab itu para ayah harus berdiri menjadi pemimpin bagi keluarganya. Sebagaimana Kristus menjadi kepala atas jemaat. Ayah juga harus melayani keluarganya seperti Kristus melayani jemaat, yaitu melayani sebagai nabi, imam, dan raja. Apa maksudnya melayani sebagai nabi? Melayani sebagai nabi, ayah harus menyampaikan perkataan Allah kepada anak-anaknya. Sebagai imam, ia harus berbicara mewakili Allah, menyampaikan suara Tuhan kepada anak-anaknya. Sebagai raja, ia memerintah dan memimpin dengan kerelaan untuk melayani mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita, Ayahku pelindungku. Bagaimanakah kita dapat melihat Ayub memberikan perlindungan kepada keluarganya? Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, dikatakan bahwa Ayub memanggil mereka dan kemudian menguduskan mereka. Dan pagi-pagi Ayub sudah bangun mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah dari anak-anaknya kepada Allah sebagai bentuk permohonan ampunnya atas dosa-dosa yang sekiranya pada saat pesta itu telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Inilah bentuk perwujudan dari permohonan ampun Ayub kepada Tuhan terhadap anak-anak, kesalahan anak-anaknya. Saudara, mungkin bagi sebagian orang berpikir sikap Ayub ini terlalu berlebihan. Namun menurut saya bahwa apa yang dilakukan Ayub tidaklah demikian. Justru disinilah kita bisa melihat Ayub adalah seorang ayah yang memahami perannya. Ayub adalah seorang ayah yang tahu bagaimana ia mesti bertindak atau harus bertindak kepada anak-anaknya. Ia memimpin dengan penuh kasih, memberikan rasa aman kepada keluarganya. Justru saya mau katakan saudara-saudara bahwa kita harus bercermin dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan mari kita sama-sama menjadikan apa yang dilakukan oleh Ayub ini adalah sebuah teladan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Ayub memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dengan sungguh. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah caranya kita sebagai orang tua, khususnya ayah, bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat pertama, saudara-saudara, dikatakan Ayub adalah seorang yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Kenapa? Untuk menjadi pelindung bagi anak-anak, seorang ayah harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, karena saudara-saudara, hati yang takut akan Allah itu adalah awal daripada hikmat. Ketika seorang ayah hidupnya dipenuhi oleh hikmat Allah, maka ia tahu apa dan bagaimana ia harus bersikap dan bagaimana ia harus melakukan segala hal yang baik bagi kehidupan keluarganya. Ayah yang berhikmat,
akan sangat sensitif. Ia akan mengarahkan anak-anaknya untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, pola hidup konsumtif dan hura-hura sudah menjadi bagian dalam kehidupan generasi muda zaman ini. Biasanya rentetannya adalah dari pola hidup yang semacam ini, mengarah kepada kehidupan bebas, gaya hidup yang bebas, yang semaunya, pengguna obat-obat atau narkoba, bahkan terlibat di dalam seks bebas dan sebagainya. Dengan demikian maka nilai-nilai moral yang diajarkan akan menjadi rusak. Pernahkah Anda dan saya pikirkan bagaimana generasi kita ke depan kalau orang-orang muda hidup dalam kondisi yang demikian? Bagaimanakah kelanjutan mereka dan bagaimana keadaan negara kita ini jika tidak ada orang-orang muda yang memiliki hati yang takut akan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Ayub sangat berkecukupan secara finansial. Ayub sebagai ayah, ia peka terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi, yang bisa merusak kehidupan anak-anaknya, dan mereka bisa menikmati kehidupan di dalam dosa. Sebab itu saudara-saudara, Alkitab mengatakan setiap kali mereka melakukan pesta, dan setelah itu Ayub memanggil mereka dan memberitahukan kepada mereka hal-hal yang baik, di mana mereka bisa menikmati kasih yang sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Saudara, kita seharusnya sebagai orang tua harus memiliki atau keinginan untuk dapat memiliki kepekaan diri terhadap godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang sangat berbahaya saat-saat ini. Supaya saudara-saudara, keluarga kita, anak-anak kita selalu berada di dalam keadaan yang benar. Kalau saja para ayah mau memberikan waktunya untuk berdoa, membaca firman bersama dengan anak-anak mereka atau dengan keluarga mereka, saya percaya saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen akan menjadi benteng iman yang teguh. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi ayah yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak kita? Yang kedua adalah mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Demikian firman Allah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah peringatan kepada para ayah untuk harus mengajarkan, memperkatakan kebenaran kepada anak-anak mereka. Pada saat dikatakan mereka berjalan, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berbaring, di dalam segala aspek kehidupan mereka, kebenaran firman Allah harus diutarakan, harus diajarkan. Saudara, mari kita perhatikan Ayub pasal pertama ayat 5 bagian A maksud saya. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Perhatikan baik-baik. Kata memanggil di sini bukan saudara-saudara untuk memarahi mereka, menghakimi mereka. Tetapi Ayub memanggil di sini artinya memberikan sebuah pengertian untuk bisa mengundang mereka, menceritakan, bercengkerama, sharing tentang pengalaman mereka saat mereka berpesta. Mungkin Ayub bertanya, bagaimana kondisi atau keadaan kalian saat berpesta? Atau bagaimana suasana pesta yang kamu lakukan? Acaranya, berapa banyak teman-teman yang kamu undang? Dan bagaimana respon mereka terhadap pesta yang kamu lakukan?
sebagai orang tua yang dipenuhi oleh hikmat. Di dalam setiap percakapan itu tentunya Ayub dapat memetik nilai-nilai kebenaran yang diungkapkan oleh anak-anaknya. Sehingga Ayub di sana bisa menyusupkan kebenaran-kebenaran Allah sebagai nilai-nilai yang perlu diajarkan kepada mereka. Misalnya saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, firman Allah berkata, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, dan biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya percaya bahwa anak-anak kita ketika mereka mendengarnya, mereka pasti akan meresponinya. Kalau mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan di dalam kegiatan mereka, di luar rumah atau di dalam pesta itu telah melanggar ketentuan atau kebenaran firman, tentu ada rasa takut dari diri mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tujuan kita sebagai orang tua, sebagai para ayah, untuk memperkatakan kebenaran sebagai firman kepada anak-anak kita. Sehingga mereka tahu apa dan bagaimana ketika mereka melakukan aktivitas mereka tanpa ayah hadir di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kita tahu yang menyedihkan adalah ketika para ayah tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Ini memang sangat memilukan hati. Dengan kesibukannya, dengan begitu banyaknya aktivitas di luar rumah, sehingga ayah tidak lagi dapat memberikan waktu luang yang baik kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya kegagalan yang terjadi, yang tidak bisa membuat ayah menjadi pelindung atas anak-anaknya adalah ketika ayah tidak memberikan waktu kepada anak-anaknya. Atau dalam kata lain, ketika ayah-ayah tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Perkataan firman Allah harus diajarkan. Bukankah Tuhan pun memberitahukan kepada Musa bahwa perkataan kebenaran ini harus diucapkan supaya orang-orang Israel memiliki hati yang takut akan Allah seluruh generasi mereka. Supaya hidup mereka diberkati oleh Allah bukan saja hari ini tetapi sampai pada kemudian hari. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Kalau Anda dan saya ingin anak-anak kita diberkati dan hidupnya benar, maka Anda dan saya tidak boleh berhenti untuk mengajarkan mereka kebenaran firman. Mungkin hari ini kita telah memperkatakan itu, menyampaikannya. Mereka mungkin seolah-olah tidak menggubrisnya. Tetapi jangan pernah kita menyerah dan berhenti sampai di situ. Berusahalahnya. Karena kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bukankah di dalam Yesaya pasal 55 dijelaskan di sana bagaimana ketika firman itu disampaikan, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan mengerjakan sesuatu sampai berhasil menurut cara Allah. Saya percaya apa yang Bapak, Ibu, dan saya juga tanamkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab itu tetaplah berjuang, lakukan yang terbaik, belajar dari Ayub. Supaya anak-anak kita tetap hidup di dalam kebenaran kasih karunia. Saudara, yang ketiga, bagaimanakah kita dapat menjadi seorang ayah yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak kita? Yang ketiga adalah berbicara tentang memiliki karakter Kristus. Mari kita buka Kolose pasal 3. Kita akan baca ayat 21. Demikian firman Allah. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
para ayah khususnya, ketika Anda dan saya ingin menjadi pelindung bagi anak-anak kita, maka tidak ada cara lain. Anda dan saya atau kita semua harus memiliki karakter Kristus. Kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Karena saudara-saudara, karakter Kristus itu akan terpancar dari sikap kita dan menolong sang anak untuk melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga perkataan kita, setiap pembicaraan kita, perilaku kita, bahkan tatapan mata kita saja membuat ia gentar seperti Kristus yang bisa mengubah dan memberikan transfer spirit kepada anak-anak kita. Kita belajar dari Ayub, apa yang dikatakan Alkitab, sekalipun anak-anak Ayub itu sudah besar, tetapi saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan setelah mereka selesai berpesta, Ayub memanggil mereka dan mereka memberontak melawan Ayub. Tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub didengarnya. Ini berarti Ayub adalah seorang ayah yang memiliki karakter Kristus yang bisa menjadi panutan. Sehingga ia didengar oleh anak-anaknya, dihormati oleh anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika ayah memiliki karakter Kristus, ia tidak akan menyakiti anaknya. Sekalipun anaknya telah melakukan kesalahan, ketika ia menegur anak itu mungkin dengan keras, dia harus menegurnya dengan keras, tetapi bukan untuk mencelakai, bukan untuk mencederai atau melukai sang anak, tetapi mendidik di dalam kebenaran. Itu yang harus dilakukannya. Bukan untuk menanamkan rasa kebencian dan juga rasa kepahitan yang ditanamkan dalam hati sang anak. Saudara, tawar hati adalah ungkapan yang menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, kemudian tidak ada kemauan, kekecewaan dan putus asa. Jika hal ini sampai terjadi kepada anak-anak kita, kita sendiri akan kecewa. Dan ini akan membuat pertumbuhan iman mereka tidak stabil. Bahkan juga saudara-saudara secara psikis mereka akan menanam rasa sakit hati yang mendalam dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua para ayah. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu sebagai orang tua, tentu kita berpikir bahwa apa yang kita katakan kepada anak-anak kita adalah sebuah kebenaran. Dan anak-anak harus taat melakukannya. Suatu hari saudara, saya pernah berkata-kata yang kurang enak kepada anak saya atau berkata kasar kepadanya. Saya melihat dia terlihat murung, pasti dia tersinggung karena memang dia melakukan kesalahan. Saya teringat bahwa ini adalah kesalahan besar yang saya sudah lakukan kepadanya. Kemudian saya mendekati dia, saya berkata, maaf ya, tadi kalau papa sudah berkata-kata yang kurang baik, papa minta maaf. Saya pegang kepalanya, saya elus-elus dan kemudian saya peluk dia. Saya katakan, papa minta maaf kepada kamu. Selesai saya berkata demikian, wah kembali ceria saudara, gembira dia. Akhirnya kami bisa bermain bersama-sama kembali. Bapak Ibu, memang untuk meminta maaf itu tidak mudah. Perlu sebuah keberanian. Perlu adanya perjuangan. Apapun status Anda dan saya, di depan anak-anak kita, kita adalah teladan bagi mereka. Karakter Kristus harus nampak dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Sehingga mereka bisa mengenal dan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, belajar dari Ayub, bagaimana Ayub juga bisa bertindak demikian. Menempatkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Dan membuat anak-anaknya sangat menghormati dan menghargai Ayub. Sebab itu saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Karakter Kristus itu harus tertanam dan ada dalam kehidupan Anda dan saya. Sebagai orang tua, kita harus menunjukkan keteladanan yang baik. Karakter Kristus yang dimaksudkan di sini adalah
di dalam setiap sikap dan perilaku hidup kita yang dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak dapat menunjukkan karakter Kristus itu kepada mereka, tentu ini akan menjadi kesulitan. Apapun yang kita katakan, mereka tidak akan pernah mau mendengarnya. Mungkin mereka akan beralih dan meninggalkan kita. Dan disitulah kita merasa kecewa. Seperti kita telah membesarkan anak-anak tetapi tidak ada ketaatan yang mereka lakukan terhadap diri kita. Kadang kita kurang sadar terhadap apa yang kita lakukan. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Dia ingin agar kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadanya. Belajarlah dari Ayub, bagaimana ia bisa menjadi imam, bagaimana ia juga bisa menjadi seorang nabi, dan juga bagaimana ia membangun kepemimpinannya menjadi seorang raja. Dengan demikian, ia tetap eksis, bisa memimpin, menjadi seorang ayah yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Saya percaya di hari ayah ini, saya mengingatkan kepada kita semua, belajarlah seperti Ayub. Dan hanya di dalam kasih Tuhanlah Anda dan saya akan melihat kemurahan itu. Dan akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian, kita bisa berbangga memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesama dan mengasihi kita sebagai orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan telah memperingatkan kami bagaimana kami harus belajar menjadi ayah sebagai pelindung bagi keluarga. Tidak mudah Tuhan, karena kami sadar bahwa kami punya banyak kelemahan. Kesibukan-kesibukan kadangkala membuat kami melupakan keluarga kami. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami kembali diajar supaya kami bisa bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Jadikan kami seperti Ayub yang taat dan setia, menempatkan kebenaran firman untuk mengajarkan anak-anak dan mendidik mereka di dalam kedewasaan firman Allah. Terima kasih Tuhan, berdoa buat semua ayah-ayah yang ada hari ini. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi ayah yang memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka dengan takut akan Allah. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Bobi Mesak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara sekalian kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Terutama bagi bapak-bapak yang bersuka cita di hari Papa ini. Saudara-saudara sekalian, adalah satu kehormatan jika kita bisa memberi, mendukung pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita memberi dengan segenap hati kita, dengan penuh rasa syukur. Saja kita pujikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, nanti jika sudah memberikan persembahan, Anda bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita katakan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat,
setiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi, amin, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Bapa, kami sudah mempersembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Sucikan, kuduskan persembahan yang sudah terkumpul ini, boleh menjadi sarana perluasan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap yang mengelola, supaya sungguh-sungguh boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pada hari ini ada 2 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen. Biarlah mereka terus menjadi saksi Tuhan dimanapun keluarga Kristen ditempatkan oleh Tuhan. Ada masalah-masalah dalam keluarga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita bersama-sama doakan juga untuk pemulihan ekonomi bangsa kita. Dengan kondisi pandemi yang semakin baik, biarlah pemerintah boleh semakin dipulihkan, ekonomi bangsa kita dipulihkan. Mari bersama-sama kita bersatu hati membuka suara kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan. Kami berdoa pulihkan setiap hubungan-hubungan yang tidak baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, antar saudara. Biarlah setiap keluarga-keluarga Kristen boleh sungguh-sungguh menyalurkan damai, sukacita dan berkat Tuhan kepada lingkungan sekitar. Biarlah setiap keluarga-keluarga Kristen boleh sungguh-sungguh memancarkan terang kasih Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam tantangan-tantangan kehidupan, keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan permasalahan pada saat ini. Tuhan pulihkan setiap mereka. Biarlah mereka kembali kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus dan mengalami pemulihan. Kami pada saat ini ya Tuhan juga membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemulihan ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa negara kami supaya boleh dipulihkan, baik dari sektor ekonomi kreatif, dari sektor pariwisata, semuanya boleh kembali dikembangkan untuk bangsa dan negara kami boleh dipulihkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mencintai bangsa dan negara kami dan Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat kita mengambil sikap berdiri. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita bersama-sama nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan utus kita ke tengah-tengah dunia ini menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah keluarga-keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga kita masing-masing. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.